standarisasi yang bersemangat untuk mengembalikan masyarakat umum kepada Al-Quran. Aql Islamic Center sebagai lembaga dakwah dengan ruh tadabur Quran, dan kebetulan hari ini menjelang milad ke-14 tahun, ada beberapa agenda untuk menyambut momentum spesial ini di Aql. Salah satunya adalah acara donor darah dan seminar kesehatan yang dipelopori oleh salah satu unit Aql yang tadi dijelaskan, Ashabul Kahfi. Untuk penjelasan mengenai Ashabul Kahfi itu sendiri nanti akan dijelaskan oleh ketua panitia kami. Kemudian terkait acaranya, acara hari ini adalah bincang kesehatan reproduksi muslimah. Kita bersama Dr. Intan Masita Hayati, SPRAD, Cimi Amani. Dan acara ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya muslimah. Acara ini didukung oleh 22 unit Aql Islamic Center, serta beberapa media partner dan komunitas, diantaranya Peduli Jilbab, YISC Al-Azhar, Prima Atin, Mos Ranger, Rizka Menteng, Army, Inspirasi Muda Indonesia, Remisya, Muda Berdakwah, dan We Can Talk ID. Agar mempersingkat waktu, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai dengan kalam dari Allah yang akan dibacakan oleh Kak Yuyun dari Angkatan Ashabul Kahfi ke-6. Waktu dan tempat dipersilahkan, Kak. Surat yang akan saya bacakan adalah surat An-Nur ayat 30 sampai dengan 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatunna illa ma dhahara minha. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أم التابعين غير أولي الإربة
mahabbati minar rijali awil tiflil ladina lam yudharu ala auratin nisa ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زوتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah. Jazakillah Kak Yuyun atas lantunan ayat sucinya yang semoga bisa menenangkan kita semua. Dan seperti ayat suci yang tadi dibacakan, ayat Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 36. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, semoga kita semua juga sebagai muslimah bercahaya. Oh iya, sebelum menyambut sambutan dari Ketua Panitia hari ini, selamat datang dulu kepada Bu Dokter yang sangat luar biasa hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Mohon maaf untuk ini kami sampaikan dulu sambutan dari Ketua Panitia dulu ya, Dok. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita panggil, kita sambutan dari Ketua Panitia, Kak Rina Wulandari. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan, alaqul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sahabat, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, hari ini alhamdulillah terlaksana acara donor darah dan seminar kesehatan. Semoga apa yang kami usahakan hari ini menjadi ilmu jariah bagi teman-teman panitia, bagi kita semua yang hadir di sini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan ini kami dari unit Ashabul Kahfi. Saya perkenalkan sedikit. Ashabul Kahfi sendiri adalah salah satu unit lembaga dakwah di bawah Yayasan Aql Islamic Center yang alhamdulillah tahun ini telah memasuki usia ke-14 tahun. Tak mudah rasanya dakwah di usia 14 tahun, dan kami mohon doanya untuk Aql Islamic Center semoga makin bisa membawa keberkahan bagi kita semua, menambah manfaat, dan semoga Allah jaga dan Allah istiqomahkan para pejuang dakwah yang hadir di sini. Dan kami dari Ashabul Kahfi berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada para manajemen Aql Islamic Center yang telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk menyelenggarakan acara seminar offline dan online dan juga donor darah. Dan tak lupa yang turut berbahagia saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang hadir pada hari ini yang sangat letih dan tanpa letih untuk terus berusaha memberikan yang terbaik di dakwah ini. Semoga Allah merahmati kita, Allah meridhoi kita, dan semoga teman-teman terus semangat di jalan dakwah karena tak ada yang bisa menolong kita di akhirat nanti selain dakwah ini, dan ini menjadi salah satu usaha kita untuk mengedukasi masyarakat juga akan pentingnya kesehatan wanita. Dan acara ini kami persembahkan untuk para muslimah karena muslimah salah satu ikon penting untuk peradaban umat Islam, di mana jika muslimahnya baik,
maka peradaban akan baik dan insya Allah sebagai melahirkan generasi robani, melahirkan generasi-generasi penerus risalah Rasulullah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kami persembahkan juga beliau Dr. Intan ini, Masya Allah, beliau adalah salah satu alumni Ashabul Kahfi angkatan kedua. Dan saya Rina Wulandari sebagai alumni Ashabul Kahfi angkatan 3. Beliau salah satunya pelopor kami juga dan sahabat kami, guru kami di Ashabul Kahfi. Dan Alhamdulillah Ashabul Kahfi saat ini telah memasuki angkatan ke-6. Qadarullah karena pandemi kami belum bisa mengadakan untuk angkatan 7. Mohon doanya untuk para sahabat. Semoga kami bisa terus istiqomah mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Dan insya Allah tahun ini mohon doanya kami ingin menyelenggarakan akademi ke-7. Dan mungkin nanti kita akan perkenalan apa itu akademi, bagaimana akademi, dan apa saja yang hal-hal penting untuk akademi. Nah ini salah satunya adalah bentuk dakwah kita di Ashabul Kahfi Akademi ke-7. Baik, semoga kalian menikmati. Jika ada yang hal-hal baik silakan di-share untuk kita juga, untuk amal jariah kita bersama. Dan jika ada kekurangan dari kami mohon maaf untuk penyambutan atau misalnya ada hal-hal yang kurang. Silakan sampaikan ke kami sebagai panitia untuk koreksi kami ke depannya. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ulan. Untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Mohon izin dulu Kak Dok. Menyapa dulu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Kak wabarakatuh. Dok? Masya Allah. Alhamdulillah baik. Lama sekali nggak berjumpa. Ya udah semenjak pandemi, Iya. kayaknya udah nggak pernah kesini lagi. Online aja kita ya. Kabar baik Dok? Alhamdulillah. Seperti yang tadi disampaikan, beliau ini senior kami di Ashabul Kahfi angkatan kedua, kakak juga, dokter kami juga sekaligus guru kami. Masya Allah, izin untuk menyampaikan, membacakan riwayat CV dulu, Kak Dok. Ya Boleh? silakan. Ya, jadi Uhtifillah, beliau ini riwayat pendidikannya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta, kemudian juga di MPAI Ibnu Khaldun Bogor, kemudian di At-Taqwa College Depok. Juga pengalaman organisasi beliau juga ada banyak nih, salah banyak diantaranya adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian IIMF, kemudian juga di ICFAM. Lalu pengalaman kerja beliau pernah di RSU Bayangkara Kelapa II Depok ya Dok. Kemudian pernah di Puskesmas Wakai Kabupaten Tojo Una-Una, Masya Allah, jauh ya Dok. Sulawesi Tengah. Wah, Masya Allah. Kemudian Klinik Husna Insani Kabupaten Tangerang dan RSU Permata Hati Kabupaten Tangerang. Masya Allah, pengalaman dan pendidikan beliau luar biasa sekali. Langsung saja Dok, langsung masuk ke materi. Ya Maka, bismillahirrahmanirrahim. Berarti slide-nya di belakang ya? Oh ya. Oh ya, ini tapi kelihatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Robbi zidni ilma. Perkenalkan, saya Dr. Intan Masita Hayati. Tadi profil sudah ya diperkenalkan oleh Dede. Hari ini alhamdulillah berkesempatan sharing, sebenarnya kita bincang-bincang aja. Sekalian sharing juga tentang kesehatan reproduksi muslimah. Tadinya mau kesehatan umum tapi kan waktunya kurang ya. Jadi kita fokus di kesehatan reproduksi. Slide. Nah ini goals untuk kesehatan reproduksi muslimah ya. Jadi ini saya ambil tidak sembarangan nih kita. Sebagai muslimah kita diminta untuk menjadi sehat, kuat. Muslimah juga harus memiliki rasa malu. Ini semua berhubungan dengan reproduksi ya. Terjaga kesucian dan kehormatannya, menjadi muslimah penyayang dan subur, serta melahirkan generasi kuat ya, generasi yang kuat atau tidak lemah. Ini semua bisa teman-teman cari nanti di Quran, jadi saya singkat saja. Next. Nah, kesehatan reproduksi, ada yang udah tahu kesehatan reproduksi apa?
Ini kesehatan reproduksi berdasarkan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan, terus diadopsi juga oleh Undang-Undang Republik Indonesia ya. Jadi keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi. Bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, tapi kita lihat apakah di agama Islam hanya seperti ini dan bagaimana cara aplikasinya supaya kita bisa sejahtera fisik, mental, dan juga bisa difungsikan reproduksinya. Selama ini kita terjebak dengan pemahaman reproduksi atau kesehatan reproduksi hanya berupa fisik saja. Atau kita diarahkan untuk kesehatan reproduksi itu pemikirannya ke barat. Jadi kita lupa bahwa di ajaran agama kita, agama Islam yang memang sudah sempurna, ini semua sudah diatur oleh Allah. Berikutnya. Nah, ruang lingkupnya ini ya, kalau dari Kementerian Kesehatan, ruang lingkup kesehatan reproduksi meliputi kesehatan ibu bayi, terus KB, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seks atau sering disingkat PMS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja ini yang banyak diobak-abik ya, yang remaja yang kita dengar dengan sex education atau edukasi seks yang ujung-ujungnya hanya mengajarkan anak-anak remaja tentang seks saja gitu dan sekitaran itu. Jadi banyak terjebak kita fokusnya di situ. Selanjutnya pencegahan dan penanganan infertil, kanker, dan aspek-aspek lainnya. Next. Nah ini kita tidak membahas sejauh ini karena insya Allah kalau teman-teman di sini sebagai muslimah sudah menjaga kehormatan dan kesuciannya, insya Allah ini kita skip aja ya. Tapi di Indonesia memang sangat menjadi PR sehingga pemerintah sangat fokus di kesehatan reproduksi, terutama reproduksi remaja karena ada banyak kasus seks pranikah sampai aborsi. Next. Nah ini kalau reproduksi perspektif Islam kita lihat ya. Dalam perspektif Islam atau dalam agama kita membicarakan masalah kesehatan dan kesejahteraan fisik berhubungan dengan reproduksi yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Fungsi reproduksi apa? Mempertahankan keturunan dan meneruskan generasi pejuang. Di dalamnya meliputi bagaimana cara kita menjaga diri kita, kesucian dan kehormatan, dan menjaga keturunan kita atau nasab yang tidak boleh tercampur. Jadi harus jelas dalam Islam. Nah ini nanti penjagaannya ini yang sangat luas ya. Konsep kesehatan reproduksi dalam Islam memiliki ciri khusus yang diperhatikan benar dalam Al-Quran, berbeda dengan yang konsep Barat. Kalau konsep Barat kan sangat bebas ya, maupun ajaran agama lain. Jadi kita kalau sebisanya lihat aja dari agama kita ya. Sifatnya komprehensif dan integratif. Jadi tidak hanya meliputi fisik saja, tapi ruhiyah dan juga mental dan memiliki hukum dan etika. Jadi nanti diatur semuanya dalam masalah fikih ya. Dan ini tidak hanya berhubungan tidak hanya kesehatan saja, berhubungan dengan ibadah ya. Ibadah dan adab dalam seks. Contohnya seperti apa? Seperti kesehatan reproduksi, misalkan saat kita dapat haid, tentu akan berhubungan dengan sholat, nifas, haji, dan sebagainya, sampai ke hal-hal puasa ya. Nah berhubungan juga dengan kesucian diri, adab, hukum, dan hikam di dalamnya. Jadi tidak hanya meliputi cuma sehat-sehat seperti itu saja, tapi kita harus berpikir lebih jauh ya. Next. Nah ini saya rangkum sedikit perjalanan tentang kesehatan reproduksi dalam Islam, tapi ini enggak kita bahas semua. Jadi diawali dengan kelahiran seorang anak, orang tua akan tahu dia laki-laki atau perempuan. Di Islam sangat jelas yang namanya jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan. Walaupun ada kelainan-kelainan genetik yang nanti di sana ada yang kita bingung. Seperti misalkan ada yang gennya tidak hanya XY tapi XXY atau XYY, itu adalah hal yang khusus. Jadi itu penyakit ya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa gender itu seperti pelangi macam-macam. Di Islam sangat jelas. Sehingga nanti ketika kita lahir seorang anak,
Ada yang proses pertama yaitu hitan, laki-laki atau perempuan ya. Nah, dalam hitan perempuan ini juga sangat sekarang ini banyak sekali ya isu-isu yang P2GP, pernah dengar teman-teman? Pemotongan lupa saya, intinya hitan, pemotongan dan perlukaan genitalia perempuan, P2GP. Jadi sekarang hitan bagi perempuan dilarang atau tidak dibolehkan karena tidak bermanfaat secara medis. Seperti itu anggapannya. Jadi ini nanti teman-teman harus dicari lagi ilmu yang lebih lanjut ya, karena di hitan perempuan dalam Islam ada. Kemudian kita juga belajar toharoh, ada juga balik dan haid. Ini kalau teman-teman pelajari tentang haid, itu insya Allah teman-teman nggak akan bingung. Nggak perlu ke dokter, kapan teman-teman lagi sakit atau lagi sehat, dari hanya belajar haid dari fikih Islam saja teman-teman pasti sudah pintar nantinya ya. Kemudian menjaga kesucian, kehormatan dan atau menahan diri sebelum waktunya menikah. Kalau sudah Allah izinkan menikah dan kita bertemu dengan jodoh kita menikah, hamil, melahirkan, nifas, menyusui sampai menopause, semua sudah diatur dalam ajaran agama kita ya. Next. Nah, ini jadi pangkal kesehatan reproduksi macam-macam ya, nanti kita bahas secara sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan mudah dipahami ya. Next. Next, ini sama kayak tadi nih, ke bawah. Nah, diawali kesehatan reproduksi memang sebenarnya tadi dari awal. Cuma seorang anak gadis atau anak perempuan yang sudah mulai pubertas itu menjadi lebih harus diperhatikan lagi. Dan dia harus tahu kapan dia mens dan harus sudah siap. Jadi ketika dia mens, dia tidak kaget. Dia tidak bingung bagaimana caranya membersihkan darah, bagaimana caranya mandi, ibadahku bagaimana. Jadi anak-anak sebelum dia memasuki masa baliknya, itu harus udah dikasih pengetahuan atau akalnya ya kita ajarkan. Nah teman-teman terutama yang sudah punya anak atau anak perempuan terutama, dia harus tahu kapan kira-kira menarke atau mens pertama pada anak perempuan. Itu biasanya ciri-cirinya yaitu pertama payudara dulu. Nah, tidak berapa lama pasti muncul kemudian menstruasi. Jadi harus sudah mulai diajarkan anak-anaknya. Nah, menarke ini atau mens pertama ini biasanya muncul di usia 10,5. Di Jakarta rata-rata 11,4 tahun. Tapi ada juga yang dia menarke dini. Jadi 9 tahun dia sudah mens atau ada juga kita sebutnya sebagai pubertas prekok. Jadi dia belum waktunya tapi sudah mens. Nah, itu harus hati-hati. Jadi karena dia sebentar lagi akan matang tuh secara reproduksi. Kalau anaknya tidak kita jaga, misalkan pergaulannya bebas, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi sebagai calon ibu kita juga harus mengetahui hal seperti ini ya. Next. Nah, kemudian kita juga harus tahu usia reproduksi perempuan yang terbatas ya. Jadi sel telur Allah berikan kepada janin perempuan itu sebanyak 2 juta saat usia janin 20 minggu. Pas saat lahir berkurang, jadi semakin kita besar nih akan semakin berkurang. Jadi saat kita mens pertama kali itu sisa 50.000 dan itu tidak akan bertambah. Itu akan berkurang setiap bulan kita keluarkan lewat darah mens. Jadi satu telur. Nah, ini harus kita ingat nih sampai usia berapa kita bisa bertelur atau mampu secara reproduksi. Nah, cadangan ovarium itu turun drastis ketika usia kita 35 sampai 37 walaupun setiap orang berbeda-beda. Tapi selama masih mens artinya kita masih bisa reproduksi atau masih bisa hamil ya. Ini harus teman-teman perhatikan agar teman-teman bisa mempunyai visi misi tentang perencanaan punya anak. Jangan sampai misalkan kita santai-santai di usia yang sudah mau premenopause. Apalagi zaman sekarang akibat lingkungan premenopause ini udah mulai umurnya itu semakin muda. Saya sering sekali di Jakarta ini menemukan usia 40-an, awal 40-an, 42, 41, dia sudah mengeluh kalau dia sudah tidak mens atau mensnya sudah mulai berkurang. Ternyata itu gejala premenopause gitu ya. Idealnya kan seharusnya di atas 45 ya. Nah,
itu sangat berpengaruh kepada diri kita kalau misalkan belum punya keturunan, dan juga masalah kesehatan ya, karena hormon-hormon perempuan yang menjaga tubuhnya seperti misalkan kepadatan tulang dan lain-lain itu asalnya dari ovarium ini. Next. Next. Nah, kemudian kita juga harus tahu tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Saya fokus di masa reproduksi karena insya Allah teman-teman dan calon-calon ibu di sini berada pada rentang ini ya, masa reproduksi kira-kira usia 18 sampai 40. Ini menurut izin menikah 18 tahun ya kalau di Indonesia ya, walaupun sebelumnya kita sudah boleh menikah ya. Ada beberapa gangguan yang nanti kita akan bahas. Kenapa ini sangat penting? Karena biasanya yang ditakutkan oleh perempuan kalau ada gangguan dalam sistem reproduksinya adalah tidak memiliki keturunan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita untuk nanti bisa hamil berkali-kali lah kalau bisa ya. Ya, next. Nah, kita belajar nih karena ini alhamdulillah ya diizinkannya akhwat semua. Jadi saya sedikit buka-bukaan aja karena kalau nggak ada gambar agak sulit. Nah, kita belajar dulu dari organ reproduksi luar nih. Kita lihat ada mons pubis atau kira-kira kulit atau ya sekitar di atas kemaluan ya. Di situ tumbuh bulu-bulu. Nah, bulu-bulu ini harus dicukur sebagai salah satu fitrah ya dan sunnah ya. Ingat ya dicukur. Ada soalnya yang di waxing ya, di waxing sampai habis. Nah, ini fungsinya sebenarnya Allah kenapa tumbuhkan bulu-bulu ini menjaga kemaluan kita ya, supaya tidak gampang kena kotoran atau kuman. Nah, cara menjaga kebersihannya gimana? Nah, yaitu jaga kebersihan, kelembaban, dan pH. Jadi daerah sekitar kemaluan luar memang diciptakan asam. Jadi pH-nya itu sekitar 3,5 sampai 4,8. Jadi kalau misalkan dibilang asam-asam, emang seperti itu dia. Nah, cara menjaganya teman-teman harus rajin ganti celana minimal 2 kali per hari, terutama kalau basah atau lembab ya. Seperti ketiak aja kalau basah, lembab kan berbau ya. Sama di bawah juga itu kan lipatan. Pilih celana dalam yang menyerap keringat atau cairan, tidak memakai celana yang terlalu ketat, baik celana dalam maupun celana luar buat lapisan. Biasanya para akhwat kan pakai celana panjang lagi. Nah, itu dipilih kain yang dia menyerap keringat dan juga sirkulasi udaranya bisa berjalan. Jangan sampai kebekep gitu ya, kayak tempe kalau dibekep jadi jamuran ya, jadi jamur kan tempe itu ya. Nah, tidak memakai panty liner terlalu lama dan sering, apalagi sampai 1 hari penuh. Iya, kita merasa kering, celananya juga bersih, tapi kan panty linernya lembab, kotor. Kalau perlu pakai panty liner saat-saat tertentu aja, misalkan pas setelah mens yang tinggal sisa sedikit atau keputihan yang terlalu banyak, dan itu juga rajin-rajin diganti ya. Kalau yang pakai pembalut ganti per 3 atau 4 jam, atau kalau setiap ke belakang atau buang air kecil nggak nyaman ganti aja ya. Memakai handuk bersih dan hindari sabun dan kosmetik. Nah, kemudian teman-teman ini harus tahu juga ya, organ yang di kemaluan luar itu dia ada bibir kemaluan, ada bibir kemaluan luar dan dalam. Terus ada 2 lubang, 3 lubang ya. Kalau total keseluruhan 3 lubang, yaitu lubang paling atas adalah buat tempatnya kencing, yang tengah itu lubang vagina atau lubang kemaluan, yang paling bawah adalah anus. Nah, di lubang vagina itu kalau teman-teman belum menikah ada yang namanya himen atau selaput darah, itu tidak menutup gitu. Pasti ada bolongnya. Justru kalau menutup total itu penyakit. Karena darah mens tidak bisa keluar. Allah ciptakan itu bolong. Bolongnya berbagai jenis, tuh ada berbagai polanya ya. Nah, ini harus dijaga teman-teman. Karena ada kasus-kasus dia tidak menjaga. Contohnya ada kasus waktu itu diceritakan oleh guru saya. Ini anak-anak sih. Jadi dia bermain lumpur di sawah. Terus setelah itu dia keputihan banyak berbau. Ketika diirigasi atau dicek, disemprot gitu, keluar batu-batu, kerikil dan lain-lain. Jadi teman-teman harus bisa menjaga bahwa ada lubang di situ yang bisa tempat masuk benda-benda ya, walaupun
benda-benda yang kecil. Kemudian juga pemakaian menstrual cup, tahu, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, menstrual cup itu dimasukkan ke dalam. Nah, ini karena ini barangnya dari luar dan juga tidak dilihat atau diperspektifkan secara Islam gitu ya. Jadi anak-anak gadis banyak yang pakai. Pas dia masukkan ya tentu aja jebol ya. Jadi itu harus diperhatikan ya. Next. Nah, personal hygiene yang lain, cara istinja ini juga banyak yang salah dan banyak yang menyebabkan infeksi, terutama infeksi saluran kemih ya. Karena si lubang kencing perempuan itu pendek, jadi kuman yang dari luar gampang masuk. Sebelum kita istinja atau membersihkan kemaluan dan anus kita, cuci tangan dulu, terutama kalau teman-teman lagi di luar, bukan di rumah gitu ya, cuci tangan sebelum dan sesudah ke toilet. Arah ceboknya yang benar, dari depan, dari kemaluan ke belakang. Jangan dicampur, habis dari belakang ke depan. Jadi kuman-kuman yang dari anus nanti masuk ke dalam. Ya, tidak memakai sabun. Kenapa? Karena sabun itu sifatnya basah. Tadi kemaluan kita sifatnya apa? Asam, iya. Ya. Terus perhatikan jika buang air besar atau buang air kecil di kloset umum. Ya, jadi kan itu biasanya kalau kloset yang ada dudukan itu setiap orang duduk di situ. Sebenarnya untuk penularan penyakit tidak mudah karena kan itu kena udara luar ya, udara bebas, jadi kuman-kuman cepat mati dan kita juga nggak ada, yang penting nggak ada luka di pantat atau di kemaluan kita nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau lebih bersih silakan pakai dilapis tisu atau dibersihkan dulu. Nah, satu yang penting ketika sudah selesai tutup dulu, baru flushing. Kalau misalkan teman-teman datang ke toilet umum yang tidak ada air atau tidak bisa cebok pakai air, pakai aqua ya, jangan sampai hanya tisu aja, kecuali sangat terpaksa ya. Nanti di rumah bisa dibersihkan ulang. Dan selanjutnya dikeringkan. Kalau bisa keringkan pakai handuk, tidak pakai tisu yang sembarangan ya. Tidak menahan kencing, karena tadi kalau menahan kencing, kuman-kuman yang di urin itu dia akan lama tinggal di situ dan bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Nah, Allah itu ciptakan vagina kita, tapi tidak hanya vagina ya, kulit, usus, dan lain-lain itu memiliki flora normal atau bahasa kerennya mikrobiom atau probiotik. Jadi ada kuman-kuman yang dia kuman baik, jumlahnya jutaan. Nah, mereka menjaga lapisan kulit di sekitar vagina dan juga organ kemaluan dalam stabil. Jadi kalau ada kuman jahat mereka nyerang atau mereka menjaga tadi ya lapisan kulit paling luar. Ini harus dijaga. Infeksi dan penyakit-penyakit lain muncul karena ketidakseimbangan flora normal ini. Biasanya disebabkan oleh kita sendiri. Misalkan kita pakai sabun atau pakai ratus kan panas ya. Panas, jadi itu banyak mematikan, atau minum antibiotik dan makanan-makanan yang tidak menyeimbangkan flora normal. Nah, flora normal ini juga nanti berfungsi saat kita melahirkan. Kalau kita melahirkan normal, flora normal yang ada di vagina kita itu akan kena si babynya, kena bayinya, dan itu bermanfaat buat kesehatannya dia. Zaman sekarang yang seksio bahkan ya, saking si bayi itu pengennya dikasih flora normal sama dokternya, jadi diusap kemaluan ibunya, terus diusap-usapin ke badan bayinya, karena dia kan nggak lewat bawah ya. Jadi pentingnya menjaga flora normal saluran reproduksi seperti itu ya. Jangan sampai dirusak flora normalnya. Kalau itu rusak, penyakit gampang masuk. Next. Nah, kebersihan saat menstruasi ini juga banyak yang tidak dihiraukan ya. Ganti pembalut harus sering-sering, jangan sayang-sayang sama pembalut ya. Tapi pembalut, kalau pembalut yang biasa dibeli itu harus diperhatikan karena ada pembalut yang mengandung klorin, dioksin ya, itu berbahaya. Dia nguap masuk ke dalam kemaluan kita ya. Teman-teman nanti bisa cek, googling aja. Pembalut apa yang aman dan pembalut apa yang mengandung dioksin. Ya, lebih bagus lagi kalau pakai pembalut kain. Pembalut kain bikin sendiri nggak apa-apa ya. Hati-hati penggunaan tampon dan menstrual cup. Ini menstrual cup yang warna pink itu. Jadi dia dilipat, dimasukkan ke dalam. Jadi ini hati-hati untuk para gadis, jangan ikut-ikutan tren aja, tapi harus tahu itu bahaya atau tidak.
memang disinyalir dia bisa lebih awet ya, tahan lama, bisa usianya sampai 10 tahun nih si menstrual cup. Terus kita juga jadi bersih. Tapi tetap aja ini benda asing, jadi harus diperhatikan bahan-bahannya, cari bahan yang aman kalau misalkan ibu-ibu pengen pakai ini ya. Dan kita juga perhatikan najis, itu jadi kan jarah mens, najis kita jangan sembarangan main dibuang aja atau tidak diperhatikan kebersihannya, itu kan darah penyakit ya. Jadi sebisanya kita bersihkan walaupun itu di tempat umum, kalau nggak sempat dibungkus yang rapi. Ya. Next, ini yang saat mens tidak berhubungan suami istri, ada juga yang nanya loh, para muslimah mereka bertanya, gimana sih kalau berhubungan suami istri saat mens? Itu masih ada yang nanya. Jadi pakai ayat tuh nggak mempan gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ketemu yang kasus seperti ini, boleh juga jelaskan secara medis. Jadi kalau saat mens itu dilarang pertama oleh Allah tentu saja berhubungan suami istri, tapi boleh melakukan aktivitas seks yang lainnya kecuali hubungan suami istri. Dan kalau secara medis, kalau perempuan lagi mens kan luka tuh dalam rahimnya, itu gampang kena penyakit. Terus kedua, darahnya bisa naik ke atas, bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu ya. Jadi tidak hanya secara larangan oleh Allah, tapi secara medis juga bisa dijelaskan. Next. Nah ini penyakit pada organ reproduksi luar, jamur kulit. Tadi karena lembab, akhirnya selangkangannya gatal. Gatal digaruk-garuk, nggak sembuh-sembuh, taunya jamur. Lama-lama jadi menghitam, jadi kulit kita juga jelek, ya, harus cepat diobati. Infeksi dari kuman atau virus, radang saluran kelenjar kulit, ini kadang ada tuh yang dia bengkak, saluran kelenjar kulitnya karena kita tidak bersih atau tadi dicabut, jadi dia radang ya. Ada juga yang ada kutunya, tapi insya Allah kita enggak ya. Next. Nah ini kita masuk ke organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam ini tidak terlihat oleh kita, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang. Bahkan mungkin banyak dari kita yang nggak tahu tuh dalamnya gimana sih bentuknya. Nah bentuknya seperti ini, dia ada di perut bawah. Dan kalau rahim dia melipat ya, melipat ke depan atau ada yang melipat ke belakang. Ini gambarannya gambaran yang nggak melipat. Jadi dipegang-pegang juga nggak bakal kepegang. Ya, jadi setelah lubang kemaluan itu dalamnya vagina panjang seperti corong. Setelah itu ada rahim. Rahim itu terdiri dari serviks atau mulut rahim, kemudian badan serviks, dan kanan kirinya ada saluran buat telur ya, dan ada kandung telur di kanan kiri. Jadi kita ada dua, dikasih Allah dua. Itu tadi jumlahnya kalau mens ada 50.000 ya. Nah ini nanti tiap bulan sel-sel telur yang ada di ovarium atau kandung telur dia akan keluar lewat saluran kemudian ke rahim. Nanti kalau dibuahi jadilah calon anak ya. Tapi kalau tidak dibuahi ya luruh begitu saja. Nah Allah sudah mendesain rahim ini untuk tempat anak tumbuh, janin tumbuh. Jadi rahim itu ada 3 lapisan, ada lapisan paling dalam namanya endometrium, kemudian ada otot rahim dan lapisan paling luar. Nah lapisan paling dalam atau endometrium itu dia akan semakin hari semakin menebal, dia fungsinya untuk calon makanan bayi, banyak darah di situ. Nah kalau tidak dibuahi sel telur kita, si endometrium itu akan meluruh, jadilah darah mens. Nah ini pengaturannya diatur oleh hormon ya, hormon perempuan ya, yang paling utama itu ada estrogen dan progesteron. Next. Nah ini ada beberapa penyakit yang sering banget ya kena, ada infeksi vagina, penyakit menular seks, fibroid, kista ovarium, polikistik ovarium, dan gangguan menstruasi. Next. Nah kita masuk ke rahim dulu ya. Jadi di rahim tadi yang bulanannya yaitu kegiatan haid atau menstruasi.
catat tanggal menstruasi, harus rajin-rajin ya, mulai dari sekarang walaupun belum menikah. Nanti biasanya baru sadarnya pas sudah nikah. Padahal kegiatan seperti ini harus dicatat ya. Pertama kita monitor adanya darah istihadah atau darah-darah penyakit, memonitor kelainan pola mens, patokan tanggal masa subur kita juga nanti bisa kelihatan. Sama kita juga harus lihat pola menstruasi, siklus, lamanya, banyaknya, dan sifat darahnya. Next. Nah, penyakitnya karena dia tidak terlihat organ reproduksi dalam itu, dan kadang kita malu membahasnya, jadi pas datang tuh biasanya udah parah. Nah, teman-teman jangan sampai stage yang seperti itu. Jadi dari awal kalau udah ada kelainan, udah mulai aware sama diri kita, ini aku ada kelainan. Bahkan di fikih juga ini ada loh. Misalkan kelainan dia yang polanya tidak sama, ada istilah-istilahnya. Ya, jadi di Islam sebenarnya sudah sangat lengkap ya. Next. Jadi sama pentingnya seperti perawatan wajah ya, organ dalam juga ya. Nah, untuk screeningnya gimana? Ternyata ada screening rutinan untuk organ dalam. Tadi organ luar kelihatan, kerasa, keraba, nyeri juga kita bisa rasain, oh ini kelainannya di sini. Tapi kalau organ dalam tuh susah. Oleh karena itu ada deteksi-deteksinya, terutama untuk penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya untuk kanker serviks atau kanker leher rahim, itu kita ada pemeriksaan IVA dan pap smear. Ini khusus untuk yang sudah menikah. Alasannya kenapa banyak terjangkit pada muslimah yang sudah menikah atau perempuan yang sudah menikah, karena penyakit kanker rahim ini mayoritas tadi karena ada tertularnya virus yang diakibatkan oleh hubungan seks ya. Kemudian kalau untuk deteksi rahim dan lainnya bisa memakai USG ya, USG dari luar maupun USG yang dimasukkan ke dalam vagina, yang dimasukkan ke dalam vagina untuk yang sudah menikah ya. Next. Nah, ini penyakitnya yang pertama yaitu keputihan. Keputihan itu normal ada, dia bisa terjadi sebelum, setelah mens, setelah berhubungan atau saat hamil dan jika memakai KB. Normalnya warna bening atau putih, tidak bau, tekstur cairannya agak kental, tidak gatal ya. Itu wajar. Jadi, oh saya keputihan. Kalau keputihannya seperti ini nggak masalah. Teman-teman nggak usah khawatir ya, karena memang diciptakan tadi lembab ya. Kalau vagina itu lembab dia. Nggak boleh kering. Kalau kering nanti gampang luka justru ya. Yang tidak normal seperti apa? Dia berwarna. Bisa ada yang hijau, abu-abu, merah dan sebagainya. Terus berbau. Baunya tidak seperti biasa. Vagina juga ada bau khasnya, tapi kalau misalkan keputihan yang penyakit itu baunya berbeda dari bau yang biasanya, yang umumnya. Teksturnya beda, misalkan lebih kental, bergumpal, jumlahnya juga lebih banyak. Penyebabnya bisa macam-macam, tapi paling sering di gadis juga ada ya, jamur. Karena tadi dia tidak menjaga kelembaban dan kebersihan kemaluannya, terlalu dibekep, terlalu basah, lembab dan lain-lain, akhirnya jamur senang di situ ya. Nah, obati tentu saja sesuai dengan penyebab, jadi teman-teman nggak boleh asal ngobatin keputihan. Ya, vaginal wash juga kalau pencuci vagina itu hati-hati dipilih yang pH-nya seimbang atau netral ya, dan yang mengandung lactobacillus, ini kan banyak ya. Tapi kalau yang sabun bikin kesep gitu nggak usah. Ya, itu justru akan merusak flora normal. Untuk yang sudah punya pasangan atau sudah punya suami, perhatikan pingpong phenomenon. Jadi kadang istrinya diobatin, ternyata masih ada kumannya di suami, jadi nular lagi. Ya, kalau bisa dua-duanya sembuhin. Next. Nah, kemudian yang paling sering dikeluhkan juga gangguan haid ya. Biasanya dikeluhkan pada perempuan yang belum nikah. Nah, ini yang normal nih, siklus haid itu 21 hari sampai 35 hari. Dihitung dari hari pertama haid terakhir, misalkan bulan lalu hari pertamanya tanggal 1. Terus dihitung ke hari pertama haid berikutnya. Terus bulan berikutnya tanggal 1 lagi, berarti kan siklusnya sekitar 30 sampai 31, masih normal.
Kalau yang dalam 1 bulan ada 2 kali kena, ya kemungkinan siklusnya di bawah 30 hari. Jadi masih wajar, kok sebulan saya 2 kali mens ya dok? Ya, iya, memang ada yang siklusnya 21 hari. Ada juga yang 2 bulan saya baru dapat, ya berarti siklusnya kemungkinan 35 hari. Jadi teman-teman nanti tinggal dihitung saja ya. Kurang dari itu atau lebih dari itu khawatir ada penyakitnya ya. Lamanya mens 2-7 hari yang normal. Bahkan lebih bagus lagi kalau cuma 3 hari atau sampai 5 hari ya. Kalau lebih dari itu, apalagi sampai di atas 15 hari, mohon diperhatikan ya, udah jadi darah penyakit ya. Jadi harus dicari faktor penyebabnya. Next. Nah ini beberapa penyakit umum yang banyak diderita yang menyebabkan gangguan mens. Pertama ada adenomiosis dan ada endometriosis. Ini sering banget ini ditemukan. Gangguannya biasanya nyeri mens, saat mens sampai pingsan, sampai kram, butuh minum obat ya. Seperti itu harus dicurigai arahnya ke adenomiosis atau endometriosis. Nah, tanda dan gejalanya ini ada di sini ya. Ada nyeri mens berlebih, nyeri saat berhubungan, darah saat masa subur. Jadi ada flek gitu kalau yang adenomiosis. Menstruasi lebih panjang dan bisa menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Nah ini kita bisa lihat adenomiosis itu adalah adanya darah-darah mens atau lapisan endometrium yang lapisan harusnya ada di dalam rahim itu ada di otot rahim. Jadi saat dia mens dia nyeri. Ya. Kemudian kalau endometriosis tadi darah mens yang sel-sel endometriumnya itu ada di luar rahim. Bisa ada di salurannya, bisa ada di kandung telurnya, bisa di anus, bisa di usus, maaf bukan di anus ya, di rektum, bisa di usus. Jadi kadang keluhannya pas lagi mens, dia nyeri juga tuh saat BAB-nya. Seperti itu harus dicurigai arahnya ke sini, apalagi disertai dengan gangguan mens. Kalau ini dibiarkan tentu saja yang paling berat adalah mengganggu kesuburan, ya mengganggu kesuburan. Bahkan ada pasien-pasien yang sampai saking beratnya dia perdarahan terus sampai anemia gitu ya, sampai diangkat rahimnya. Ya jangan sampai kejadiannya seperti itu ya. Next. Nah ini juga nih sering banget nih. Saya ada kistanya. Kista apa sih? Kista yang di kandungan itu biasanya memang yang sering dikeluhkan itu kista ovarium atau kista kandung telur ya. Dia munculnya di ovarium. Sebenarnya kista itu kan adalah tumor, isinya cairan. Selama dia bentuknya masih simpel atau cuma isi cairan aja, kantung isi cairan, dan ukurannya sekitar di bawah 4 cm atau bahkan ada yang mengizinkan sampai 6 cm, itu kita masih anggap normal. Jadi kalau saya ngejelasinnya gini, kita habis bertelur tuh keluar telurnya ada cangkangnya kan, kayak telur ayam ada cangkangnya. Nah itu isinya cairan. Nah kalau ukurannya masih kecil masih wajar. Kadang ada juga tuh yang udah periksa ke dokter dia bilang ada kista. Dia nggak nanya kistanya kista apa. Kalau kistanya masih fungsional ya nggak apa-apa. Akhirnya dia sibuk ngobatin pakai herbal, berobat sana berobat sini untuk kista yang normal. Jadi harus diperjelas dulu kistanya seperti apa. Kalau dokternya bilang masih normal, butuh observasi aja ya nggak masalah. Nanti paling kita perbaiki dari pola hidup saja. Tapi ada kista lain yang mengganggu nih, namanya polycystic ovarian syndrome. Dia itu kistanya kecil-kecil, tuh ada gambarnya di bawah. Kistanya kecil-kecil, jadi telurnya itu nggak pernah matang, banyak gitu, ya. Itu juga mengganggu ya. Biasanya berhubungan dengan pola hidup juga dan pola diet. Next. Nah mioma ini juga sering banget nih. Punya miom gitu. Nah miom dia jinak, dia tumor jaringan padat ya. Jadi kalau yang kista tadi isinya cair, kalau ini kayak daging, kayak bakso gitu di dalam otot rahim. Kalau ukurannya masih kecil, tidak mengganggu dan tidak ada keluhan, itu nggak apa-apa, dibiarin aja. Atur lagi pola hidupnya, pola makannya, supaya hormonnya seimbang, nanti dia tidak akan mengganggu, tidak akan membesar. Biasa juga ada di yang ibu-ibu yang udah mau menopause, itu juga kita biarin, nggak kita operasi.
Yang mengganggu kalau ukurannya besar. Mau hamil ada miom. Jadi janinnya terganggu, kehalang. Ya, jadi tempatnya harusnya buat janin malah diisi sama miom ini, itu baru harus jadi perhatian. Atau yang mengganggu menstruasi, karena rahim harusnya kalau lagi mens kan kontraksi buat ngeluarin isi darahnya. Gara-gara ada miom ini dia jadi susah kontraksinya, jadi bisa perdarahan atau nyeri. Ya. Next. Nah ini kanker serviks ya, tadi yang jinak-jinaknya, sekarang yang ganas. Kanker serviks menjadi perhatian dan menjadi program untuk screeningnya dan juga pencegahannya karena dia termasuk salah satu penyakit pada perempuan yang membunuh perempuan terbanyak. Dia balapan sama kanker payudara. Di Indonesia dia masih nomor 2. Nomor satunya kanker payudara. Ya, jadi sangat banyak. Satu perempuan meninggal per jam hanya gara-gara kanker serviks ini. Ya. 99% itu disebabkan oleh human papillomavirus yang high risk. 80% disebabkan oleh hubungan seksual. Jadi sangat benar bahwa di Islam menjaga hubungan seksual. Jauhi zina, hubungan hanya dengan suami saja, ataupun misalkan yang poligami pun dibatasi hanya 4. Ya, ini menjaga supaya salah satunya ini dari kanker serviks ini hikmahnya ya. Nah untuk menjadi kanker setelah terinfeksi virus tadi butuh waktu sekitar 10-20 tahun, jadi sangat lama. Karena dia posisi leher rahim ada di dalam, kita nggak tahu kalau kita udah kena. Ada lesi-lesi atau luka-luka sedikit yang nanti jadi kanker kita nggak akan tahu tuh. Ya. Jadi salah satu caranya untuk yang sudah menikah karena resikonya lebih tinggi, pemeriksaan IVA atau pap smear. Pap smear lebih baik, tapi kalau misalkan di daerah biasanya pap smear sulit, boleh pakai IVA. Ini udah ada di puskesmas kalau IVA ya. Pap smear bisa minta kita di lab atau di rumah sakit. Jadi untuk yang sudah menikah, sekitar 3 tahun pasca nikah ya, itu boleh pap smear. Paling lama 5 tahun, tapi idealnya 1-2 tahun sekali dilihat. Itu ada gambar leher rahim tuh bulat seperti itu tempat paling bawah dari rahim ya, kalau melahirkan dia melebar tuh yang pembukaan 1, 2, 3 itu leher rahim. Jadi itu awal-awal dia akan kayak bercak aja dulu, luka kecil-kecil sariawan, lama-lama jadi kanker. Nah kalau dengan pap smear kita ambil sedikit jaringannya, dicek ada perubahan sel apa enggak. Kalau stadium-stadium awal kita masih bisa obati, tapi kadang datang dengan stadium yang sudah lanjut. Ya, next. Nah, gejalanya keputihan atau keluar cairan encer dari vagina, perdarahan setelah hubungan suami istri, pada usia menopause juga perdarahan, nyeri panggul atau nyeri perut bawah. Kalau udah stadium lanjut ya menunjukkan gejala-gejala kanker, badannya kurus, ya pucat dan lain-lain. Nah, next. Nah, faktor resikonya menikah atau ada aktivitas fisik pada usia muda sebelum 20 tahun. Ini faktor aja ya, bukan penyebab ya, faktor resiko. Riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, makanya tadi harus dijaga kebersihannya, jangan sampai kita mudah infeksi sehingga tadi sel-sel di leher rahimnya berubah. Ya, memiliki riwayat keluarga dengan kanker, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering gonta-ganti, ya ganti-ganti pasangan ya, melahirkan banyak anak karena disinyalir dengan melahirkan banyak anak jadi gampang luka gitu si leher rahimnya, merokok dan lain-lain ya. Next. Nah itu untuk organ reproduksi yang utama. Untuk organ reproduksi yang sekunder, yaitu yang kedua payudara. Payudara ini juga menjadi perhatian dalam Al-Quran, diceritakan tentang menyusui. Ayatnya sangat begitu banyak ya. Alatnya apa untuk menyusui? Payudara ya. Payudara fungsinya untuk menyusui. Tidak perlu perawatan khusus, dia sama aja kayak badan kita yang di luar ya. Rawat kulitnya, memakai BH yang nyaman, olahraga. Nggak perlu kepikiran untuk membesarkan payudara. Ini banyak banget yang suka pengen kayak gini nih. Remaja-remaja putri, nggak tahu buat apa. Padahal kan kita tutup ya, nggak kelihatan. Nah itu remaja-remaja banyak yang disuntik payudaranya ke salon-salon. Kalau dia punya uang lebih, pasang implan gitu.
Jangan ya. Ini jadi karena fungsinya buat menyusui, dia sebenarnya Allah ciptakan selama ada kelenjarnya, dan perempuan umumnya memang pasti selalu ada kelenjar payudaranya, itu mau ukuran kecil, mau ukuran besar bisa nyusuin. Apapun bentuk payudaranya insya Allah selalu bisa nyusuin ya. Ini juga harus diperhatikan teman-teman, anatomi payudara teman-teman sendiri ya. Kalau nanti persiapan buat menyusui, misalkan putingnya, bentuknya dan lain-lain. Next. Nah ini penyakitnya gampang diketahui karena dia ada di luar, bisa diraba, bisa dipegang. Cuma masalahnya karena dia bentuknya seperti gunung dan juga lembek ya, kayak daging lah gitu. Kalau dia ukurannya kecil atau letak kelainannya ada di dalam, kita susah ya. Nah benjolan payudara ini ada yang jinak, ada juga yang ganas atau kanker, ada juga yang kena infeksi, dan kalau bagi ibu-ibu yang nyusuin kadang ada juga yang ngeluh ada benjolan karena subatan air susu ya. Next, kalau yang jinak itu dia ada yang paling sering adalah kista dan FAM. Ada yang pernah dengar? Belum ya? Nah kalau kista ini banyak sekali yang kena. Saya salah satu dokter yang sering melakukan medical check up screening payudara, terutama di perusahaan-perusahaan di daerah Jakarta ya, hampir ratusan lah per tahun, itu payudara mayoritas banyak kistanya banget. Yang walaupun ada yang satu, ada yang rame, ada juga FAM masih lebih jarang, tapi kista itu hampir selalu ada. Nggak tahu kenapa itu ya. Biasanya ke dokter juga nggak bisa diapa-apain, nggak mungkin juga dioperasi kalau banyak begitu, habis nanti dioperasi itu kalau ukurannya besar atau mengganggu aja ya. Jadi nanti kita lihat nih kenapa penyebabnya, kok banyak penyakit-penyakit seperti itu ya. Nah kemudian kanker payudara ini juga salah satu kanker pembunuh pada perempuan nomor 1 di Indonesia ya. Nah 60-70% biasanya datang udah stadium 3-4. Saya juga heran, ibu-ibu datang buat USG payudara itu udah keras, udah kulitnya udah kayak jeruk, itu ciri-ciri kanker payudara, putingnya udah ketarik. Ibu dari kapan ini keluhannya? 2 minggu lalu. Masa 2 minggu Bu? Ini kan keras besar. Jadi dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri gitu. Kan gak mungkin 2 minggu jadi kanker. Pasti sebelumnya ada, walaupun cuma kecil ya. Angka kejadiannya tinggi ya. Next. Nah ini gejalanya, adanya benjolan, terus perubahan tekstur kulit tadi biasanya merah, tebel, atau kayak kulit jeruk. Jadi pori-porinya membesar gitu. Keluar cairan dari puting, cekungan karena ada tarikan, kan kalau kanker itu mencengkeram dia, jadi dia narik ya. Next. Faktor resikonya ini ada, bukan penyebab ya, resiko ya. Kalau misalkan headnya lebih muda, yang tidak menikah tapi tidak punya anak, jadi intinya payudaranya tidak dipakai atau tidak disusukan ya. Kemudian ia tidak menyusui ya, melahirkan usia di bawah 30 tahun, KB, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa cari ya di Kemenkes, banyak sekali poster-poster seperti ini. Next. Nah, deteksi dirinya caranya kalau sendiri bisa, namanya sadari, periksa payudara sendiri. Nanti cari sendiri ya, dilakukan tiap bulan. Dicek aja sendiri, diraba gitu, ada nggak benjolan. Kalau benjolannya kerasa banget kok kayaknya ini beda, ya cek. Berikutnya berarti periksa payudara klinis, berobat, minta periksa cek sama dokter. Kalau di dokter umum mungkin akan diraba aja, tapi kalau ke dokter yang lebih lanjut akan diminta untuk USG payudara atau mamografi. Mamografi biasanya dilakukan pada yang usianya di atas 40 tahun ya. Next. Nah ini sadanis atau periksa payudara klinis di USG atau mamografi. Mamografi tadi di rongsen, dijepit ya, biasanya sih di atas 40 tahun. Idealnya memang dicek saat pertama kali boleh itu usia 20, tapi kalau zaman sekarang anak SMP aja udah banyak benjolannya. Jadi kalau udah ketemu benjolan,
terutama yang misalkan ada ponakan, anak kita yang sudah gadis, itu diperhatikan tuh, jangan sampai kelewat. Tiba-tiba udah besar benjolannya, biasanya mereka sih jinak ya. Next, di follow up atau di screening boleh per 2 tahun, paling lama 5 tahun ya. Soalnya banyak yang dari 2 tahun itu berubah total. Sebelumnya dia normal, taunya tahun berikutnya udah banyak kelainan. Nah, ini dari mana asalnya? Kelainan-kelainan yang banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat, ternyata banyak penyakit organ reproduksi yang tadi rahim maupun payudara diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon dari pola hidup yang tidak baik, terutama perubahan-perubahan hormon estrogen. Jadi hormon estrogennya dominan, hormon estrogen dominan akhirnya menyebabkan gejala-gejala penyakit-penyakit tadi, gangguan mens sampai benjolan-benjolan. Next. Nah, ini apa saja yang menyebabkan pola hidup kita nih, yang menyebabkan dominan estrogen, hormon perempuannya dominan. Ini bisa dari makanan, air, produk perawatan atau kecantikan diri, terus ketidakseimbangan di usus ya, karena flora normal ususnya terganggu, tempat-tempat makanan yang dari plastik yang mengandung BPA. Ya itu kan banyak banget ya, kita mau beli apa-apa itu pasti pakai plastik ya. Tempat minum kita pakai plastik, tempat makan, terus heavy metal atau logam berat, lemak tubuh, hormon dan KB hormonal ya, dan stres yang berat. Next. Nah, dari mana nih asalnya? Kita harus perhatikan. Pertama kita perhatikan profil kesehatan kita dulu. Yang paling gampang itu dari indeks massa tubuh kita. Nah, karena kenapa kita harus perhatikan ini? Pola-pola makan harian kita, terutama yang di kota dan juga sekarang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan dan lingkungan itu sekarang 50% mendominasi. Kalau dulu infeksi iya. Infeksi paling banyak menyebabkan orang meninggal, tapi sekarang infeksi tinggal 30%, yang banyak justru penyakit-penyakit degenerasi seperti ini. Degenerasi itu penyakit-penyakit yang kita sendiri, badan kita nggak mampu untuk menggenerasi sel-sel tubuh kita sehingga dia jadi sakit ya. Nah, pertama kita ukur diri kita, tinggi badan, berat badan, apakah kita berlebih, apakah kita kurang, karena yang obesitas itu beresiko untuk menyebabkan penyakit-penyakit organ reproduksi tadi ya, estrogen dominans tadi ya. Cara ngukurnya berat badan per tinggi badan. Tinggi badannya dikuadratkan ya dalam meter ya. Dilihat tuh, yang normal itu 18,5 sampai 25. Di atas itu disebutnya gemuk ya, kalau obes di atas 27 ya. Kalau udah berlebih harus diturunkan. Ya, setiap saya medical check up itu pasti orang-orang yang obes itu pasti selalu banyak penyakitnya dibandingin orang yang kurus. Tapi bukan berarti yang gemuk pasti sakit. Cuma memang biasanya obesitas akan menjadi faktor resiko untuk banyak penyakitnya. Terus pada kehamilan juga nih, kalau hamil, kalau kita terlalu gemuk, beresiko diabetes pada kehamilan, preeklamsi. Preeklamsi itu darah tinggi yang disertai dengan protein uri atau bocornya protein di dalam air kencing kita, dan kalau terlalu berlebih bisa menyebabkan kejang ya. Lalu bisa juga persalinan yang lama atau sulit. Next. Nah, ini makanan, ini harus diperhatikan nih, terutama kita sekarang tinggalnya di kota besar. Dengan kehidupan kita yang serba instan, sampai makanan pun pengennya instan-instan karena mengejar waktu ya. Kita jadi lupa makanan yang alami itu seperti apa. Jadi pertama kita yakinkan dulu makanan itu halal. Kedua ya toyib inilah yang banyak dilupakan orang. Hindari, jatuh terus ini. Hindari toxic food ya, yang pokoknya yang enggak alami. Maksudnya apa sih yang enggak alami? Bahan makanan yang ditambahkan dengan segala sesuatu gitu, pewarna, pengawet, perasa dan lain-lain, dan pengolahannya terlalu jauh dari bentuk aslinya, ya. Hindari juga junk food, produk ultra processed food tuh yang diplastikin, yang kita belinya gede, gemuk, pas dibuka isinya sedikit, apa itu?
ya. Itu ya, processing food itu seperti biskuit juga termasuk di dalamnya. Terus senang banget nih, panas dikit minumnya boba. Padahal boba itu kan isinya mayoritas gula. Nah, makanan-makanan seperti ini bisa menyebabkan obesitas dan juga penyakit-penyakit kandungan yang lain ya, endometriosis, adenomiosis, kista dan lain-lain. Kenapa? Karena meningkatkan hormon tadi, estrogen, jadi nggak seimbang. Nah, si hormon itu kan dibentuknya dari kolesterol. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak kalorinya, nanti jadi kolesterol. Kolesterolnya itu jadi hormon. Hormonnya jadi nggak seimbang ya. Next. Nah, ini udah diatur nih, pemerintah aja udah ngasih tahu isi piring tuh seperti apa. Ya, balik lagi kalau bisa sih ke makanan-makanan yang alami. Next. Jadi pasien-pasien tuh yang kena penyakit yang karena makanan itu susah banget sembuhnya. Tahun ini dia diperiksa ada perlemakan hati. Tahun depan masih begitu. Tahun depan masih begitu. Kenapa Pak nggak bisa-bisa? Ternyata dia nggak bisa. Nggak mau tuh nurunin kadar makan dia yang enak itu nggak mau. Jadi yang berhasil itu cuma 1-2. Sama seperti kista sama FAM juga sama seperti itu. Ketika ada yang balik lagi ke makanan yang alami, alhamdulillah kistanya berkurang, benjolannya berkurang, tapi banyak yang nggak mampu karena berhubungan tadi dengan nafsu, keinginan untuk selalu makan yang enak ya. Nah, selain obesitas, ada juga masalah lain pada muslimah atau perempuan-perempuan yang belum menikah, itu profil gizinya tidak baik. Jadi dia mungkin kelihatannya sehat, tapi isinya kayak kopong. Vitamin D-nya insufisiensi, asam folatnya nggak ada, HB-nya rendah. Jadi kebanyakan makan makanan yang cuma bikin isi doang, tapi gizinya nggak ada. Nah ini kenapa calon-calon ibu dan juga yang sudah menikah dan mau menambah lagi momongan, itu gizinya harus baik. Gizinya harus baik ya. Karena ada beberapa defisiensi yang terjadi pada perempuan bisa menyebabkan anak kita cacat, misalkan kekurangan asam folat, bisa neural tube defect atau defek kerusakan pada saraf ya. Manusia itu kan diciptakan dengan cepat dan sempurna. Bahannya kurang sedikit dia bisa mengakibatkan kelainan ya. Jadi untuk kita dari sekarang udah siap-siap, gizinya harus bagus. Next. Nah ini harus cukup gizi ya, 50% ibu hamil di Indonesia anemia, kurang darah. Kenapa kurang darah coba? Ya, 9 dari 10 bayi di Indonesia defisiensi vitamin D ya, dari ibunya juga. Ya, kalau dicek pasti mayoritas kurang vitamin D ya. Jadi perhatikan tentang gizi, jangan pilih-pilih juga, mentang-mentang yang alami jadinya yang herbal aja, yang makronutriennya nggak diperhatikan, tetap harus seimbang. Next. Jadi salah satu perencanaan kehamilan itu kalau kita ukur lingkar lengan atasnya 23,5 cm, kurang dari itu takutnya kurang gizi kronis ya. Nah kemudian apalagi hal lain yang bisa membuat kita tetap sehat organ reproduksinya, olahraga ya, dirutinkan, tapi jangan olahraga kan ada tipenya, ada tipe yang cuma pelenturan, ada juga tipe yang kayak kardio gitu ya. Jadi jangan cuma olahraganya itu aja ya. Nah untuk pasien-pasien kanker, kayak seperti kanker payudara yang melatih dirinya dengan olahraga secara rutin itu akan meningkatkan kualitas hidupnya ya. Next. Sedikit lagi nih. Nah, kemudian yang lainnya adalah stres ya. Ini udah nih diajarin nih sama Agim juga, manajemen kolbu, sama UBN juga ya, tazkiyatun nafs ya. Jadi ngaruh ke kesehatan kita. Jadi nggak cuma fisik aja, akhirnya ruhiyahnya nggak dipedulikan. Padahal terapi yang paling dekat untuk mengobati stres itu adalah dengan agama tadi. Kalau di kita ya tazkiyatun nafs ya. Karena hal ini berpengaruh untuk nanti ke anak
kita. Kalau lagi hamil dia terlalu stres akan menyebabkan penyakit pada anak-anaknya atau ilmu sekarang disebutnya epigenetik. Jadi apa yang terjadi sama ibu di anaknya akan berpengaruh. Next. Nah ini jadi untuk yang belum menikah boleh premarital screening atau screening sebelum menikah ya. Tujuannya mencegah komplikasi atau riwayat penyakit pasangan atau penyakit dari kita sendiri ya, dan mencegah komplikasi terhadap bayi. Pemeriksaannya fisik, pemeriksaan alergi, penyakit menular, organ reproduksi, penyakit genetik, bahkan kalau perlu, tapi ini tes psikologi ya, karena sekarang banyak yang aneh-aneh ya. Ada yang nikah taunya perempuan, ada yang suaminya taunya gay gitu. Tapi insya Allah kalau kita lakukan dengan cara ta'aruf yang benar dan kita juga perempuan yang menjaga diri, insya Allah jodoh kita juga adalah jodoh yang terbaik ya. Amin. Nah ini contoh nih, talasemi salah satunya penyakit genetik yang diturunkan. Kalau salah satu orang tuanya ada yang membawa gennya, anaknya ada yang kena, jadi seperti itu. Ya, itu salah satu fungsinya. Jadi bisa mencegah komplikasi terhadap bayi. Sebenarnya kan ini ada lagi nih, next coba deh. Selanjutnya apa ya? Oh ya ini yang personal care, cuma nggak saya bahas jadinya karena waktunya kurang. Jadi ini umum aja diketahui bahwa kita sebagai muslimah menjaga juga kulit wajah, rambut, ketiak, gigi mulut, telinga, mata dan semuanya dijaga. Next, alasannya apa? Nanti kalau habis kasih tahu aja. Ini karena cantik dalam Islam itu sangat diperhatikan ya. Perempuan dinikahi salah satunya karena kecantikannya, tapi kecantikan relatif ya. Tapi kalau kita bersih, wangi, sehat itu kan udah cantik pasti auranya ya. Jadi cantik, oh dia make upnya cuma pakai wudu, ya enggak gitu juga. Ada juga wudu yang jerawatan terus nanti dibilangnya wudunya salah kan, enggak. Next. Ya, terus ini apabila ada ikhwan gitu laki-laki mau menikahi seorang perempuan, Rasulullah memintanya untuk melihat sampai dia ada ketertarikan di perempuan itu, berarti kan dari mata ya. Dari mata ya, salah satunya ya tadi ada sesuatu yang dia tertariki pada perempuan itu. Next. Nah ini cantik dalam Islam, berlaku juga untuk ibu-ibu yang sudah menikah atau nanti persiapan kita pas sudah menikah. Karena perempuan yang paling baik itu adalah yang paling menyenangkan jika dilihat suami. Dengan matanya, mata ngelihat apa? Ngelihat badan kita ya, fisik ya dari seorang istri itu dulu pertama, terus kemudian kita juga harus taat ya, tidak menyelisihi suami juga dalam diri dan hartanya. Jadi ini bukan berarti kecantikan segalanya, tapi adalah salah satu hal yang diperhatikan dalam Islam. Next. Nah ini sehat, bersih dan tidak bau. Next. Jadi benar-benar diperhatikan ya. Kalau misalkan kita kegiatan aktivitasnya membuat kita bau, misalkan tiap hari kita kerjaannya jogging ternyata. Ada nggak yang kerjanya begitu, bolak-balik gitu sampai capek ya. Itu bawa aja baju ganti supaya selain kita tidak bau juga tidak menyebabkan penyakit ya. Memilih produk kecantikan harus hati-hati, kalau perlu yang alami aja. Next. Karena produk kecantikan salah satunya tadi menyebabkan kalau ada yang toksin-toksin menyebabkan gangguan dalam organ reproduksi kita ya. Ada zat-zatnya itu loh, paraben dan lain-lain ya. Apalagi yang lagi hamil, hindari. Ada obat jerawat tuh juga ada hati-hatinya. Merkuri dan lain-lain bikin putih memang, tapi lama-lama putihnya kayak mayat dan dia bisa berbintik-bintik hitam. Jadi malah repot. Mata jangan lupa karena banyak yang udah bukan banyak lagi, setiap orang megang gadget. Next. Oh gigi juga ya. Gigi nih banyak dilupain. Ya gigi kalau bisa bersih, nggak ada karang. Yang mau menikah juga karena kesehatan gigi nanti buat yang hamil itu ngaruh. Kalau ada infeksi dikit nanti bisa kena bayinya. Ya, gigi ya 6 bulan sekali kalau bisa ada scaling rutin. Karena ada orang-orang yang dia cenderung berkarang giginya. Kalau ada bolong juga sama ditambal supaya nggak makin besar bolongnya, karena gigi kita kalau udah tetap cuma satu, nggak bisa tumbuh lagi. Next.
Nah ini udah dari pemerintah nih, ada istilah cerdik dan patuh ya tentang kesehatan. Next. Ya, alhamdulillah pas. Ya jadi kesehatan reproduksi tidak hanya organ reproduksinya, tapi yang dari luar juga kita perhatikan ya. Ya terima kasih. Masuk sesi tanya Bu ya. Alhamdulillah, jazakillah dok, ilmunya sangat sangat bermanfaat dan masya Allah banget ya, akhwati fillah.